Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya, kasih sayangnya, petunjuk dan perlindungannya, kita tetap dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas kita insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh petunjuk dan rahmatnya tersebut. Salam dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Berikutnya yang saya hormati Ibu Nani Setiawati atau Ibu Dr. Hajah Roro Nani Setiawati MSI yang memang sudah saya kenal lama, yang telah berkenan menjadi narasumber pada kegiatan webinar mata pelajaran PPKN di sekolah kami SMA Negeri 1 Purwosari. Sekali lagi matur nuwun Bu Nani, salam hormat kami warga SMA 1 Purwosari. Selanjutnya yang saya hormati pula teman-teman guru PPKN SMA 1 Purwosari, ada Bu Suci, selamat pagi Bu Suci, Putri, selamat pagi Putri, kemudian Bu Arini, walaupun kuliah juga tetap menyempatkan diri untuk bisa ikut dalam kegiatan webinar ini. Selanjutnya yang tentunya saya hormati pula orang tua dari peserta didik yang pada kegiatan pagi ini mendampingi putra-putrinya untuk dapat mengikuti kegiatan webinar. Dan yang saya banggakan, yang kami banggakan adalah anak-anak SMA 1 Purwosari kelas 10 atau angkatan 2020. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat melaksanakan satu kegiatan tatap muka melalui online atau virtual terkait dengan pembelajaran PPKN. Ini dalam bentuk webinar yang bisa kalian ikuti melalui Zoom maupun YouTube. Karena memang kita masih menggunakan fasilitas Zoom yang umum. Kemudian untuk materi webinar pada pagi hari ini, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Rosi, yaitu memperkuat karakteristik Pancasila bagi peserta didik melalui pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19. Tentunya kami ingin bisa lebih dekat dengan kalian, anak-anak kami SMA 1 Purwosari angkatan 2020, karena mulai kalian masuk hingga sekarang, mengingat situasi masih seperti ini, kalian belum bisa bertemu langsung dengan kami, guru-guru kalian, warga sekolah di SMA 1 Purwosari. Semoga dengan adanya jadwal webinar ini yang nanti akan beberapa mapel pun akan kami adakan, kalian bisa lebih mengenal kami walaupun secara virtual. Dan insya Allah akan mulai terbina ikatan batin di antara kami di sekolah dan kalian yang masih melaksanakan belajar di rumah. Anak-anakku sekalian, mata pelajaran PPKN adalah satu mata pelajaran penting yang harus kalian pahami, yang harus kalian ketahui bagaimana penerapannya sehingga generasi unggul akan bisa terbentuk pada diri kalian. Kami sebagai guru-guru kalian, sebagai guru PPKN kalian pula menginginkan kalian tumbuh menjadi peserta didik yang memiliki akhlak mulia, karakter yang membanggakan, menunjukkan ini loh generasi muda SMA 1 Purwosari yang bisa berprestasi tidak saja membanggakan keluarga tapi sekolah, bangsa dan negara. Dalam kesempatan ini sekali lagi matur nuwun Bu Nani yang telah meluangkan waktu untuk berkenan menjadi narasumber pada kegiatan webinar kali ini. Kami mohon maaf jika nanti ada hal yang masih kurang berkenan, insya Allah menjadi bahan evaluasi kami ke depannya. Dan untuk anak-anak sekalian, tolong ikuti kegiatan ini dengan
kegiatan ini? Insya Allah kami berusaha untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan webinar seperti ini, sehingga tidak saja kalian mengenal wajah kami, guru-guru kalian di sekolah, tapi juga kalian menjadi lebih dekat dengan kami, sehingga ada kesulitan pelajaran, ada kesulitan yang terkait dengan kegiatan kalian di sekolah ini, kalian bisa menceritakan kepada kami, sehingga kami bisa segera mencarikan solusi yang terbaik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi matur nuwun Bu Nani, matur nuwun untuk teman-teman guru PKN, Suci, Bu Tuti, Bu Arini, dan tentunya terima kasih untuk anak-anak yang sangat kami banggakan. Kiranya saya juga mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Dan Bismillah, semoga dengan rahmat Allah kegiatan ini bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Matur nuwun, akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Ibu Fetri selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Purwosari. Mengikut kita masuk ke acara selanjutnya, pada acara intinya yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Roro Nanistiawati MSI, tapi saya sampaikan kepada Ibu sebagai narasumber waktu untuk menyampaikan materinya sekitar 25 menit. Nanti akan ada sesi tanya jawab, tetapi itu tergantung dengan kondisinya nanti bagaimana. Sebelum ke acara intinya, bisa saya bacakan sekilas mengenai CV dari narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita pada pagi hari ini memiliki nama lengkap Dr. Hajah Roro Nanistiawati MSI dengan jabatan sebagai Lektor Kepala, dan sekarang beliau aktif sebagai dosen PPKN di Universitas Negeri Surabaya. Beliau merupakan lulusan S1 dari IKIP Negeri Surabaya, S2-nya di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, dan S3-nya dari Universitas Erlangga, Surabaya. Ada beberapa pengalaman beliau selama 5 tahun terakhir, ini banyak sekali, dan mungkin saya sebutkan satu persatu. Tetapi di sini beliau merupakan sumber yang sangat kompeten untuk kita bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita pada di hari ini. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah semuanya juga tahu. Tadi saya langsung ya sampai lupa dan menyapa Bu Fetri, Bapak Ibu guru, dan juga anak-anakku semua, dan juga mungkin ada beberapa orang tua yang mengikuti di link YouTube ya. Senang sekali saya Bu Nani dari UNESA, dari PPKN, bisa saling sharing di pagi hari ini. Karena keterbatasan waktu juga. Jadi Bapak Ibu juga supaya tahu bahwa yang kita hadapi sekarang ini memang harus kita hadapi. Nah, bagaimana kita menghadapinya ini? COVID itu muncul awalnya bulan Maret hanya 2, sekarang sudah ratusan ribu. Nah, Surabaya, Jawa Timur termasuk provinsi yang harus mendapat perhatian. Nah, ketika bicara tentang pendidikan, ternyata ada kendala, baik itu dari guru, orang tua, maupun siswa. Solusinya menurut saya yaitu dengan melalui menumbuhkan motivasi belajar. Apakah sebelumnya tidak ada motivasi belajar? Bu, ada, cuman lebih ditingkatkan lagi, ditumbuhkan lagi sehingga yang nggak punya jadi punya, yang sudah punya lebih ditingkatkan lagi. Next, Mas Fahmi. Ya, Mas Fahmi. Ya. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi. Ketika masa, oh ya sambil mumpung ingat. Jadi Bu Nani sendiri juga punya anak yang masih di SMA. Ini Mas dan Mbak. Yaitu anak saya yang nomor 3 di kelas 12 Bu Fetri di SMA Negeri 2. Ya sudah besar kan. Nomor 1, 2 sudah besar, sudah nomor 1 manajer, nomor 2 dokter, nomor 3 ya. Mungkin ini Bapak Ibu juga bisa melihat dari guru sendiri ya Bu Fetri dan Bapak Ibu Putri, Bu Suci dan Pak Rosi tadi. Kita masih kesulitan mengelola PJJ karena memang hal yang baru ya. Kita juga masih sulit bisa memenuhi beban jam mengajar.
Kemarin ketika saya PPG aja masih Bapak Ibu guru ada yang barengan, mereka juga harus datang ke lokasi Bu Peti, mengumpulkan 4-5 orang, jadi kan masih berat juga. Kemudian mereka juga ada yang Zoom, padahal di satu sisi mereka juga harus ikut PPG. Kesulitan komunikasi dengan orang tua juga, ada juga yang mungkin orang tuanya tidak bisa dihubungi karena memang masih harus bekerja, atau orang tuanya juga seperti saya punya ponakan 2, misalkan begitu, tiga Bu, tiga-tiganya juga harus online. Nah ini kan bingung juga orang tuanya gitu ya, sehingga perlu di-share. Tapi kadang-kadang sedih juga ya Bu Fetri sebagai guru, gurunya enak, nggak usah gajinya terima penuh, padahal tidak, justru malah lebih berat gitu ya. Padahal orang tua ngajar berapa bulan ini ya, ini sebagai sesama guru kadang saya sedih juga. Iya sedih juga kalau dikira kita ketika Zoom ini nggak ngapa-ngapain, padahal lebih berat. Guru juga kemampuannya terbatas dalam membuat perangkat pembelajaran yang berbasis IT. Jadi agak repot juga, tidak semua guru memiliki kemampuan yang sama ya, itu kesulitan dari guru. Orang tua, nah tidak semua orang tua mampu mendampingi anak. Saya yakin kalau orang tua itu mau, tetapi mungkin tidak mampu. Kenapa? Karena mungkin keterbatasan pengetahuan atau juga keterbatasan harus bekerja mungkin. Kemudian orang tua juga kesulitan memahami pelajaran dan motivasi anaknya, sehingga pernah terjadi kejadian sampai akhirnya orang tua membunuh anaknya itu juga ada kan, ya emosi anaknya dipukuli dan sebagainya. Kalau gurunya nggak mungkin ya Bu Betty, Mbak Rosi ya, gurunya sabar gurunya, walaupun ini Mas dan Mbaknya ini kadang menjengkelkan kita cuma ngelus dodo gitu ya. Kalau sama anaknya mungkin bisa marahi, kalau sama anaknya orang lain nggak berani, ini kena HAM. Nah, itu saya menyebutkan minimal kesulitan orang tua 2, bahkan mungkin lebih ya. Karena memang ada yang punya anak 3, anak 4, semua harus punya HP, semua harus punya jaringan. Saya bisa bayangkan walaupun diberi bantuan kuota, tapi ada yang belum turun, ada yang apa. Dan yang terakhir dari Mas dan Mbak sendiri, dari peserta didik, mungkin kesulitan konsentrasi ya, beratnya penugasan, soal dan seterusnya. Rasa stres juga mungkin muncul, jenuh ya. Ini bisa menimbulkan rasa cemas dan depresi. Biasanya ketemu sama temannya, gablok-gablokan, guyon-guyonan. Sekarang harus hanya bisa di rumah. Itu mungkin juga menimbulkan kejenuhan. Anak saya cek keuangan, kangen sekali itu walaupun tiap pagi pakai baju seragam itu sewenang gitu, walaupun tidak ketemu gitu ya. Baik, next Mas Fahmi. Nah, makanya yang terjadi ini tadi, orang tua seperti itu, guru seperti itu, peserta didik seperti itu. Ada 4 kemungkinan yang saya sampaikan tadi. Bisa menurunkan motivasi belajar untuk berprestasi. Kalau orang sudah nggak punya semangat kan bisa begitu. Yang tadinya semangat, tangkas, ceria, bisa males. Prestasi belajar juga mungkin akan turun. Bisa saja putus sekolah nih. Ancaman putus sekolah ini sudah terjadi di Papua, Bu Fetri dan Bapak Ibu yang lain. Kemarin mahasiswa saya cerita ketika saya ngajar mata kuliah pendidikan karakter Pancasila itu cerita, ya loh Bu, di Papua itu banyak yang terancam putus sekolah karena mereka nggak punya internet. Sedangkan tidak ada corona aja sulit internet. Nah, apalagi sekarang corona di mana harus bertemu dan seterusnya, sehingga terancam putus sekolah. Seperti itu. Kemudian kekerasan pada anak dari orang tua, ini seperti yang saya sampaikan tadi, sampai ada yang meninggal kan. Orang tuanya judek, stres juga, anaknya bingung, orang tuanya nggak ngerti gitu ya. Akhirnya itulah yang terjadi, sehingga orang tuanya marah-marah ke kita. Tapi orang tua yang di sini kayaknya enggak nih, baik-baik ya. Baik Mas Fahmi, berikut. Nah, padahal motivasi itu penting. Motivasi nanti kita bisa lihat dari dalam maupun dari luar. Bisa mendorong sesuatu yang akan kita lakukan dengan punya motivasi ini. Kemudian bisa menentukan arah perbuatan, apa sih yang mau kita tuju ini walaupun masih kelas 10, Bu Fetri ya. Walaupun masih kelas 10, saya harapkan, saya biasanya kalau diundang itu kelas 12, Bu. Ini kok saya makanya kok kelas 10 keren ini ya. Jadi sudah disiapkan. Biasanya kelas 12, saya di Gresik itu diundang kelas 12. Jadi, tapi ini nggak apa-apa dari awal. Jadi Mas dan Mbak ini sudah disiapkan sama Bu Fetri dan Bapak Ibu guru untuk sudah menyiapkan, sudah punya cita-cita masuk IPA, IPS, misalkan itu sudah nanti mau jadi apa, karena nanti berkaitan dengan rapot ya Bu, nilai rapot sampai semester 5 dan seterusnya. Sekarang sudah mulai cita-cita, oh nanti jadi apa, oh nanti jadi ahli kimia, oh nanti jadi dokter, oh nanti jadi insinyur, oh nanti jadi polisi, itu semua sudah ada. Kemudian bisa menentukan arah perbuatan, kemudian perbuatan kita pun akan diseleksi, mana sih yang penting, mana yang tidak. Yang nggak penting misalkan kita hanya main game saja, kita hanya nongkrong saja, walaupun kenyataannya
dilarang, tapi kenyataannya itu masih banyak anak-anak muda yang kebut-kebutan, ini Surabaya ya, saya nggak tahu di Pasuruan, kebut-kebutan, nongkrong dan seterusnya. Tapi sekarang lebih ketat karena banyak razia Bapak Ibu. Dendanya 250.000 kalau di Surabaya. Saya tidak tahu di Pasuruan ya. Jadi memang Surabaya menentukan denda 250.000. KTP-nya disita selama 2 minggu. Kalau mau ngambil KTP, dendanya bayar 250. Kemarin kumpul uang 12 juta katanya. Ada uang 12 juta dari denda. Harus dipaksa. Dan yang keempat, dengan motivasi akan mendorong untuk mencapai prestasi. Itu ya, itu fungsi motivasi. Berikutnya Mas Fahmi. Nah, ini motivasi, macam-macam motivasi. Jadi ada yang bersifat dari dalam, ada yang dari luar. Yang dari dalam ini bagi siswa sendiri atau peserta didik nggak perlu dari luar, dia harus tahu. Saya harus belajar yang berbasis literasi digital, berarti pakai HP. Saya yakin Mas dan Mbak di sini tuh hampir semuanya punya HP. Saya yakin. Tetapi bagaimana menggunakannya itu yang tidak sama. Ada yang menggunakannya hanya untuk, karena benar pernah lihat sendiri ketika saya supervisi di SMA Negeri 4 Surabaya, kan memang di situ boleh pakai HP ketika pembelajaran. Tapi ketika guru meminta, saya kan di belakang nih, ketika saya lihat guru meminta mereka berdiskusi memanfaatkan HP, ternyata ada dari 5-6 anak itu ada beberapa yang buka HP untuk main, ada yang buka untuk WA, ada yang buka, jadi hanya 2-3 orang yang betul-betul mencari HP untuk mencari literasi itu. Jadi itu. Terus yang kedua, motivasi bahwa belajar itu bukan hanya suatu hal yang memang rutinitas, tapi kewajiban untuk masa depan. Saya yakin walaupun sudah masih SMA kelas 10, tapi sudah punya cita-cita, besok mau masuk UNESA, besok mau masuk UNER, besok mau masuk ITS dan seterusnya, itu sudah ada di dalam pikiran kita, di dalam benak kita. Beda kalau Anda masuk SMK. Kalau masuk SMK tentu tujuannya sudah untuk bekerja, karena memang dibekali vokasi. Nanti ada D2, D3, D4, tidak S1. Kalau yang SMA ini memang harusnya nanti meneruskan ke S1, harapannya gitu. Cita-citanya apa? Itu harus punya cita-cita. Kalau sudah SMA ditanya cita-citanya apa, nggak tahu, wah itu bahaya. Harus punya cita-cita, karena itu yang akan menjadi patokan kita. Nah, kemudian juga harus bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, karena kita tahu orang belajar itu macam-macam gayanya, ada yang sepi, ada yang ada musik dan seterusnya. Kalau saya alhamdulillah, walaupun ramai kayak apa saya tetap bisa belajar, tapi kan tidak semua orang begitu. Ada yang harus mendengarkan musik instrumental, ya tenang, ada yang musiknya harus yang keras atau apa. Gaya belajar masing-masing anak beda. Kalau anak saya nomor 3 itu justru merekam suara gurunya, Bu Fetty. Saya sempat kaget waktu itu, kok ada suara ibu-ibu bicara, ternyata itu guru, tapi dia sudah izin. Jadi dia lebih suka mendengarkan suara, jadi dia suka visual, audio. Kalau seperti ini visual, ada juga yang audio visual. Dan situasi online justru sebenarnya memberi keleluasan untuk belajar sebetulnya. Jadi enak kan, kadang-kadang loh, atasnya pakai jilbab rapi seragam, bawahnya celana pendek, kan nggak kelihatan Bu Fetty. Atau kita pun kadang-kadang pakai daster, tapi atasnya pakai jilbab panjang juga bisa. Ya, seperti itu. Motivasi yang eksternal atau ekstrinsik itu yang datang dari luar. Nah, ini memang butuh dari keluarga dan guru, teman juga bisa. Jadi motivasi yang bisa mendorong prestasi seseorang, siswa didik, peserta didik itu dari dalam dan dari luar. Yang dari dalam itu sangat penting, kalau saya mengatakan itu 60% itu dari dalam, 40% dari luar. Next Mas Fahmi. Nah, sekarang yang dari keluarga. Ini Bapak Ibu, orang tua yang mungkin mengikuti. Kita harus bisa mendampingi anak dengan baik. Tetapi jika kita memang tidak bisa karena kita harus bekerja, karena mungkin ada yang bekerja WFH atau juga WFO ya, mungkin ada kayak di tempat kami itu ada seminggu 2 kali piket Bu Fetty, tenaga TU juga. Maka yang penting anaknya diajak komunikasi. Kalau mama sama papa tidak bisa dampingi misalkan begitu, tetapi anak diajak komunikasi. Kemudian bisa saja koordinasi. Di tempat kami itu di SMA 2 itu ada grup antara orang tua dengan wali kelas. Jadi misalkan hari ini, oh kita pakai ini ya, masing-masing nggak sini pakai Zoom. Saya sendiri Bu Fetty di UNESA dibatasi Bu. Jadi di UNESA itu surat edarannya Pak Rektor minimal 6 kali dari 15 pertemuan. Kalau yang di FISHA malah 3 kali minimal. Jadi minimal 3 kali, maksimalnya sih nggak 8 kali. Jadi dari 15 pertemuan.
yang sinkronus, yang bertemu seperti ini. Kenapa? Karena kasihan anak-anak juga kadang-kadang kayak kemarin saya ngomong dulu, kamu kok di luar, iya Bu cari sinyal lah, kayak gitu itu kan kasihan juga. Jadi sampai di tengah sawah ada, di depannya, di bawahnya pohon mangga ada, nggak masalah itu. Jadi ada koordinasi, pakai apa platformnya, misalkan pakai Zoom, Google Meet, atau pakai yang lain. Kalau anak saya itu pakai ini, pakai LMS. Nah, jadi ada pakai BBB itu macam-macam. Vinesa juga ada. Pastikan kuotanya internet itu aman untuk pembelajaran karena bisa tiba-tiba putus. Memberikan gizi yang baik ini perlu supaya anak-anak tidak ngantukan juga ya. Terus kebutuhan-kebutuhan yang lain terkait pembelian buku. Ternyata masih ada beli buku juga kemarin walaupun dilarang dan seterusnya karena kalau nggak ada buku juga susah. Ini kemarin di anak saya itu hampir 800.000, 9 buku itu. Belum termasuk ongkos kirimnya. Tapi buku yang paket diberi juga ada, Bu. Ya kita mendukung seperti itu. Dari perpus gratis, tapi ada sendiri Bu Feti 9 buku yang harganya lebih mahal daripada bukunya mahasiswa. Begitu. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting ya itu tadi, yang penting tidak dipaksa Bu ya. Kalau paksa itu nanti kita dilaporkan dinas, kasihan nanti Bu Feti. Yeah. Next Mas Fahmi, itu dari pihak keluarga. Berikutnya dari pihak guru ya. Ini berkaitan dengan motivasi ekstrinsiknya ya Bapak Ibu semuanya ya. Kalau yang motivasi intrinsik kan dari siswa sendiri tadi. Guru harus bisa melakukan PJJ dengan baik. Bisa dalam bentuk yang online full, tapi ini kayaknya nggak mungkin ya Bu karena memang dana. Bisa blended. Blended itu campuran. Saya juga kadang-kadang ini Bu, 40 menit aja cari yang gratis. Setelah itu saya lanjutkan dengan WA group, kadang saya lanjutkan dengan Google Classroom, Bu. Kadang-kadang saya 40, berikutnya penugasan. Yang penting ada komunikasi selama, kalau di kami setiap hari ada kuliah, Bu. Tapi kalau mahasiswa kan seminggu sekali. Tetapi kemarin saya ngantar mahasiswa PLP di SMA Negeri 19 Surabaya, ternyata PPKN hanya diberi waktu 2 minggu ya. 2 minggu sekali, ternyata. Jadi tidak bisa setiap hari. Dan ini tanggal 5 sampai 15 ada PHB, Bu. Surabaya. Mungkin di sini sama ya Bu Feti ya? PHB ya. PHB itu penilaian hasil belajar Bu Nani. Iya. Oh, mungkin beda tiap sekolah Bu Nani antara beda dan reguler. Oh, iya kalau kami sudah anak-anak itu UTS juga ya. Oh, iya. Terus kemudian bisa juga pembelajarannya digital, bisa menggunakan komputer, HP dan seterusnya monggo. Kemudian bisa menggunakan TV, radio, saya kira juga bisa. Dan yang kelima memakai modul. Modulnya itu bisa ciptaan guru lebih bagus. Guru juga bisa menjadi guru abad 21 yang memesona, yang inspiratif, yang canggih, ya, yang pandai membuat suasana menyenangkan, tapi tetap sopan, interaktif dan memotivasi. Saya sendiri ketika memberikan PPG Bu Feti, saya itu sampai ya alhamdulillah kalau Bapak Ibu guru menganggap saya sangat inspiratif dan menyenangkan. Karena saya kadang-kadang, tapi grupnya nggak grup yang ada dosen-dosen lainnya Bu Feti. Untuk grup sendiri saya kirimi senam yoga, saya kirimi senamnya Mama Mia. Kadang-kadang kemarin mereka stres semua, saya bilang nggak usah stres. Ada Quran surat An-Nisa ayat 5. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Yakinilah itu. Waduh Bu Nani, ya, gitu ya Bu. Saya kalau lihat itu kasihan gitu. Belum mengalami apa yang tiba-tiba keluar, tiba-tiba harus itu banyak Bu. Saya pun juga pernah mengalami seperti itu. Jadi dekat dengan anak bukan berarti akhirnya kita jadi nggak dihormati kalau saya. Kalau saya dekat dengan anak itu, dengan mahasiswa, dengan apa itu, justru mereka akan selalu merasa jadi mereka itu jadi ada teman gitu. Jadi kalau orang tuanya sibuk, orang tuanya memang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal, ada guru, bukan pengganti orang tua ketika di rumah. Saya kira begitu. Jadi anak-anak tidak merasa sungkan atau takut ketika harus berbicara dengan guru. Makanya saya selalu sampai sekarang saya bentuk grup Bu Feti, ada grup DPA, grup DPS. DPA itu pembimbing akademik, DPS itu skripsi. Ada lagi grup macam-macam, grupnya sampai banyak sampai bingung. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada komunikasi dengan mahasiswa. Kasihan kalau dengan siswa juga di WA nggak dibales, di chat nggak dibales gitu ya, di SMS apalagi, di telepon nggak diangkat. Saya menghibur nggak di pulsa. Loh Bu, kalau WA kan nggak perlu pakai pulsa Bu, beliau kan hanya menerima, ya sembuh. Saya ya bilang gitu. Kadang-kadang kasihan juga mahasiswa ketika dia butuh kepastian, harus bagaimana itu kadang kasihan. Makanya saya berusaha untuk tidak seperti itu. Itu untuk dari guru ya, Bapak Ibu guru. Tapi kelihatannya tadi nggak ada bapaknya ya Bu Feti, jadi Bu Tri, Bu Sucianti, ya Bu Arini ya kebetulan. Berikutnya, penutup. Jadi setelah tadi kita tahu kendalanya seperti itu,
bisa datang dari latar belakangnya kan ada COVID, terus ada masalah yang dihadapi oleh guru, orang tua dan peserta didik. Solusinya maka menemukan motivasi. Motivasinya seperti apa? Padahal kendalanya kan banyak tadi. Kendala bisa datang dari dalam maupun datang dari luar. Yang dari dalam itu dari siswa itu sendiri, hambatan. Yang datang dari luar bisa dari orang tua dan guru. Saya memberikan jalan, maka harus ditumbuhkan motivasi itu supaya anak-anak punya karakter Pancasila yang baik, pantang menyerah, disiplin, ya, kreatif dan lain-lain yang diinginkan. Untuk itu, yang pertama adalah siswa. Kita ingin meningkatkan karakteristik peserta didik yang berkarakter Pancasila, yang punya jiwa juang untuk mencapai cita-cita. Di masa pandemi seperti sekarang ini, ya kita tahu ada corona, kemudian terjadi penurunan prestasi dan sebagainya, maka menurut saya bisa dilakukan dengan cara menumbuhkan motivasi belajar. Kenapa menumbuhkan motivasi belajar? Ya, karena ternyata memang 3 pihak, yaitu siswa atau peserta didik, guru, dan juga orang tua itu sangat berperan serta di dalamnya. Tetapi Bu Nani berpendapat paling banyak itu justru ke siswa atau peserta didik. 60% itu harus Anda semua. 40% itu dari orang tua dan guru. Nah, tadi sudah saya sampaikan bagaimana Mas dan Mbak harus sudah punya cita-cita, harus punya tujuan nanti mau jadi apa, menciptakan belajar yang menyenangkan. Belajar itu bukan sesuatu yang berat, tapi belajar itu memang harus dilakukan dan seterusnya dan seterusnya. Pihak orang tua juga begitu, walaupun tadi saya hanya menyampaikan 2 saja, harus mampu dan bisa mendampingi, tentu bisa lebih dari itu. Kalau bisa lebih dari itu akan luar biasa. Kenapa kok saya sampaikan begitu? Karena banyak orang tua yang kadang salah mengartikan seolah-olah kalau ini era pandemi seperti ini, kemudian gurunya enak dan sebagainya. Memang iya, ada ternyata angka pernikahan dini naik loh. Ini Mbak Rosi ya. Jadi secara sosiologi itu, jadi anak-anak itu sekarang banyak yang menikah umur 14 tahun, 12 tahun. Itu saya sampai aduh kok bisa ya. Katanya salahnya ada COVID, jadi kita nggak belajar, terus kita jalan-jalan, terus kita ketemu, waduh, jadi jatuh cinta pada pandangan pertama langsung menikah. Waduh, bahaya sekali gitu ya. Kalau bisa janganlah sampai minimal umur 19. Karena undang-undang pernikahan yang baru sekarang laki-laki dan perempuan harus 19. Kalau dulu kan 16 dan 19. Walaupun di MK diajukan judicial review, BKKBN mengajukan 21 dan 24. Tetapi kenyataannya yang dipakai yang 19. Nah, itulah. Jadi itu terus kemudian guru. Nah, guru ini berat nih Mbak Rosi, Bu Trisila, Bu Fetri dan Bu Arini dan yang lain. Karena lebih banyak tadi yang dimaksudkan Bu Nani. Kalau orang tua hanya 2, gurunya banyak tadi ya. Jadi harus bisa ini. Ya, saya sendiri kadang-kadang kesulitan juga kok, bingung gitu ya. Kok bisa ini? Kenapa kok suaranya hilang? Nah, itu nggak bisa Bu Fetri, kadang-kadang bingung. Itulah. Nah, penutupnya dari peserta didik sebagai bagian dari generasi muda Indonesia untuk menjadi warga negara yang baik. Anda adalah youth citizen. Anda harus menjadi be a good citizen. Maka harus memiliki motivasi berprestasi, tangkas, ceria, tegas, bahagia, sampai akhirnya mencapai cita-cita. Ya, dengan demikian maka nilai-nilai Pancasila akan bisa kita laksanakan dan NKRI akan tetap terjaga. Ya, masa depanmu dibentuk pada hari ini, bukan besok. Apa yang terjadi besok itu akan ditentukan pada hari ini. Hari ini itu dampak dari yang kemarin. Saya kira itu Bu Fetri dan yang lain. Saya akan lebih senang kalau ada diskusi tanya jawab. Monggo Mbak Rosi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya sampaikan kepada narasumber kita, Ibu Dr. Roro Nanistiawati MSI, atas pemaparannya pada pagi hari ini. Mungkin secara garis besarnya saja saya akan menyampaikan materi yang disampaikan oleh Ibu pada pagi hari ini lebih titik beratnya pada motivasi. Bagaimana motivasi pada saat pandemi ini memang harus dibentuk dengan baik, bukan cuma dari siswanya saja, tapi dari semua elemen yang berhubungan di dalamnya, baik itu guru maupun orang tua. Apalagi pada masa pandemi sekarang ini, orang tua lebih punya porsi banyak untuk bisa berkomunikasi dengan anaknya dibandingkan dengan guru, karena guru di sini hanya melalui pembelajaran online, mungkin belum pernah melakukan tatap muka. Seperti saya misalnya ini baru pertama kali ketemu dengan anak-anak saya dari kelas 10 IPA 1 sampai 10 IPA 3.
Untuk selanjutnya akan saya buka sesi pertanyaan. Saya tampung 3 pertanyaan dulu karena mengingat waktunya. Silakan untuk yang mau bertanya. Baik dari Zoom maupun Baik. Mas Wahyu mungkin dari MIPA 2 atau Mas Syahrul. Oh, oh iya Bu Feti. Cara belajar materi PPKN ya dipacu oleh Bu Feti. Ini mungkin sambil menunggu ya Bu Feti ya. Jadi ya sambil menunggu ya Mbak Rosi ya. Jadi bagaimana sih cara belajar PPKN itu? Kan seringnya yang ada dalam mindset kita kan PPKN itu membosankan, pasal-pasal, undang-undang gitu ya, malah katanya ini intinya rupanya kayak undang-undang gitu katanya Bu Betty. Ya saya sedih juga ya, otomatis nanti kita hafal kok ya. Jadi tapi sedih juga kalau di viral ada anak gagah laki-laki ternyata dia nggak hafal Pancasila, itu sedih banget juga ya lah. Nah, harusnya nggak begitu. Kalau saya biasanya buat mind mapping ya. Jadi materi tentang misalkan lembaga-lembaga negara atau tentang HAM, apa kita buat mind mappingnya dari buku yang ada. Mungkin ada buku yang dipakai atau dari guru yang membuat handout, saya nggak tahu. Kemudian kita buat mind mapping, setelah mind mapping kita buat, terus kemudian kalau Bu Nani ya, kalau Bu Nani itu biasanya langsung saya cari kata-kata sulit, kata-kata kunci yang bisa saya pahami. Misalkan kalau globalisasi itu ada 3 sikap menghadapi globalisasi, misal menerima dengan serta-merta, menolak dengan tegas, yang ketiga menerima dengan preventif, misalkan itu kita kan. Jadi apa sih kata kuncinya? Jangan sampai ada miskonsepsi yang nggak jelas. Mungkin yang agak sulit lagi nasionalisme dengan patriotisme. Kadang itu jumbo gitu ya. Nah, masalah nggak perlu bingung. Nasionalisme sih berkaitan dengan kebangsaan, dengan negara. Kalau patriotisme itu rela berkorban cinta pada bangsa negara. Lebih sempit. Patriotisme itu bagian dari nasionalisme. Nasionalisme bicara bangsa. Ada kaufinistis, ada kaufinisme. Nah, di situ adalah menganggap bangsanya yang paling bagus, paling hebat. Itu makanya nasionalisme yang etnosentris, bukan yang polisentris. Bahkan seperti itu. Hak asasi manusia, apa sih hak asasi manusia itu? Contohnya apa? Ada yang sedang, ringan, ada yang berat. Kalau yang berat genosida. Genosida itu apa? Kita cari kata-katanya. Oh, ini ada Bu Feti dari Mbak Cahya Mutiara. Dari 147. Cara mengatasi jenuh saat PJJ ketika banyak tugas. Nah, jadi kalau banyak tugas, nah ini memang untuk bu gurunya ini. Memang sebaiknya tidak seperti kalau di SD kan ada tematik ya Mbak Rosi ya, Bu Trisila. Nah, itu bisa kita tiru. Di K13 kan ada project based learning. Jangan setiap pertemuan itu juga tugas. Jadi yang kira-kira bisa digabung, misalkan ini biasanya kan tentang ada tugas PKN, bahasa Indonesia, IPS. Itu kalau yang dari IPS ya. Kalau yang IPA mungkin bisa saja IPA itu kalau IPA misalkan ya PKN dengan apa gitu ya, agak sulit ya, mungkin bahasa Indonesia bisa. Tetapi kalau IPS bisa 3 ya, bisa bahasa Indonesia, bisa PKN, bisa IPS. IPS-nya apa itu? Sosiologi itu apa? Sosiologi, sejarah. Kita beri penugasan, bahasa Indonesia juga bisa. Jadi penugasannya itu kerjasama. Bapak Ibu ya, jadi tugasannya seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya nggak jenuh? Yaitu tadi ada menciptakan musik ya, senang, perutnya kenyang ya, ada camilan, minum, jangan lupa bergerak, senang. Pokoknya suasana yang gembira itu Mbak Cahya Mutiara. Kalau kita belajar dengan gembira, insya Allah kita juga akan senang. Kalau belum sudah ketemu PPKN, bosen aku. Nah, itu akan bosen betul. Bayangkan Bu Trisila, bayangkan Bu Arini, Bu Suci itu seperti Cinta Laura, seperti apa gitu lah. Atau bayangkan orang yang Anda suka gitu ya. Jadi akan bisa memotivasi seperti itu. Dulu itu ada hipnoterapi Bu, saya mahasiswa saya lama di BK. Anak itu takut sama satu orang dosen. Sama teman saya yang BK di hipnoterapi, dia suka Ariel Peter Pan itu loh, Ariel Noah. Jadi dia tuh nggak tahu, pokoknya kalau lihat Pak dosen itu dia seperti melihat Ariel. Suka ya Bu, tapi emang nggak seterusnya, nanti bahaya juga. Nah, bisa saja nanti supaya kalau misalkan nggak suka sama Bu Rosi, bayangkan siapa yang disukai gitu. Misalkan nggak suka, nah gitu. Paling tidak mengeliminir gitu. Tapi tentu tidak terus-terusan. Tapi untuk mengatakan bahwa orang itu semua itu sama kok, nggak ada yang perlu ditakuti selama kita tidak salah. Begitu ya. Itu Mbak Cahya. Berikutnya saya lihat lagi ketutupan ini dari ini kok banyak chat ini.
dari nggak ada namanya ya. Oh, dari YouTube ini ya. Oh, Mbak Diana. Apa peran Ini pelajar guru, Bu. Pancasila Maaf. dalam Guru kehidupan SMA masa 1 pandemi? Purwosari. Ya. Dan apa peranan pelajar untuk kehidupan yang lebih baik? Oh, sangat besar. Karena anak-anak muda itu kan generasi muda ya, youth citizen. Itu ditentukan sekarang. Nanti terlebih ketika Anda lulus SMA, Anda masuk kuliah, ataupun Anda bekerja. Anda ini sudah usia produktif. 17 sampai 45 itu usia produktif. Jepang itu walaupun sekarang maju, dia itu takut, Bu. Karena Jepang itu banyak usia tuanya. Sampai 113 usia hidupnya itu. Kalau kita kan 60 sampai 71 ya, Bu Feti ya, Mbak Rosi ya. Tapi kalau Jepang tuh banyak yang tua. Jadi usia tuanya itu banyak. Nah, ini ternyata mereka juga takut juga. Nah, Indonesia nanti ada bonus demografi, ledakan usia produktif tahun 2045. Jadi 25 tahun yang lagi mudah-mudahan masih ada ya Bu Feti, kita masih panjang umur ya, walaupun sudah tua ya Mbak Rosi, tetap sehat. Itu anak-anak muda ya, usia produktif lah. Di antaranya sekarang ini Mbak Diana ini. Mbak Diana ini termasuk usia yang produktif. Nah, jadi nanti bonus demografi itu kita akan punya banyak sekali. Kalau zamannya Pak Harto dulu namanya modal dasar pembangunan ya. Nah, nggak ada salahnya kan, ada modalnya. Tapi kalau nggak berkualitas, buat apa? Malah beban bagi negara. Sama kayak kita punya anak itu loh, Bu. Kalau bisa punya anak kan jangan 1 kan, 2, 3 gitu. Mau punya 4, 5 ya monggo, asal bertanggung jawab gitu. Jangan hanya bisa punya anak tapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Saya kira itu ya Mbak Diana ya. Jadi peranannya sangat-sangat vital. Nah, itu tadi sempat saya singgung dengan Bu Trisila. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9. Upaya bela negara yang turunannya pasal 27 ayat 3 UUD 45. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara. Dulu 30 ayat 1 amandemen, jadi 27 ayat 3, turunannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 pasal 9, ada upaya bela negara. 4, yaitu PKN, wajib militer, masuk menjadi anggota TNI Polri, dan yang terakhir adalah sesuai profesi. Mbak Diana profesinya sekarang masih pelajar, sudah bisa. Juga ikut PKN, sudah 2. Nanti kalau mungkin menikah dengan anggota TNI Polri seperti Bu Trisila, ya sudah bisa juga. Nah, jadi itu ya Mbak Diana. Berikutnya ini Mas Faisal. Oh, Mbak Vina dulu. Oh ya, efektif itu kan efektif dan efisien. Efektif itu kan kalau efisien dengan yang sedikit bisa tercapai ini, kalau efektif tepat. Nah, tadi sinyalnya memang kadang-kadang berpengaruh. Kalau sudah sinyal saya nggak bisa ngomong ini, karena memang ya, Bu Nani ya bingung ini. Kalau sinyal iya, makanya Pak Ibu Guru tidak boleh selalu sangat tegas harus dengan ini. Nggak apa-apa kalau memang nggak bisa, maka saya Bu Feti biasanya memang harus kalau beritahu. Jadi Bu tiba-tiba putus sendiri, Bu sinyalnya nggak bisa, Anda sudah nggak masuk, Anda sudah rugi kan sebetulnya. Jadi tetap dianggap masuk, tapi ditulis I kalau di kami, kalau mahasiswa. Jadi ada izin hadir alfa, sakit. Jadi kalau nggak bisa masuk karena sinyal, nama masuknya I, tetap dianggap I. Itu nggak mengurangi kalau di mahasiswa ya, saya nggak tahu kalau di Bu Feti. Tetapi Anda tidak punya kesempatan untuk bertanya, menjawab, aktifkan, rugi itu sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, mungkin bisa diganti penugasan atau bertanya melalui web. Ya, cara belajar yang efektif adalah tepat pada sasaran. Mas Faisal, meningkatkan motivasi belajar. Nah, itu tadi ketika nilai semakin memburuk, Mas Faisal akan tanya, kenapa ya nilainya kok memburuk? Itu faktor dari saya apa dari orang luar? Jangan menyalahkan gurunya, oh Bu Feti itu medit yang kayak ini deh. Bu Trisila itu loh, jahat. Nah, kesannya kan gitu yang disalahkan orang lain. Oh, teman saya pelit ketika ujian saya nggak diberitahu. Nah, tapi tidak, tapi pada diri kita. Kenapa ya nilainya kok jelek? Oh, saya kemarin terlalu banyak nonton drama Korea. Oh, terlalu sering nonton apa. Nah, ketika kita sudah bisa menentukan itu dari kita, ya terus kita atasi. Kalau kita nggak bisa mengatasi, ke siapa? Ke guru BK. Tentu kalau SMA kan ada BK ya, Mbak Rosi ya. Atau ke gurunya, guru PPKN mungkin, atau guru yang Anda anggap dekat. Tidak hanya, kalau di mahasiswa kan ada DPA ya Bu, ada BK, ada DPA gitu. Tapi memang nggak semua anak itu dekat dengan DPA-nya, kadang takut. Bu, diskusi, lihat orangnya aja saya takut gitu ya. Kadang-kadang saya sering Bu Nani itu bukan DPA-mu, nanti tersinggung loh saya beliaunya. Saya butuh. Kecuali kalau beliaunya memang minta ke saya, maka saya mau. Misalkan sekarang kan sudah musimnya turnitin itu, plagiasi itu loh. Nah, ketika beberapa
mahasiswa minta, saya bilang siapa pembimbingnya. Kalau pembimbingnya memang minta tolong saya akan lakukan. Kalau enggak, saya enggak berani. Seperti itu ya. Berikutnya Mbak Nur Sudarwati. Oh maaf, sebagai orang tua ini ya Bu Nur. Maaf Bu Nur. Ya, saya terpaku pada mahasiswa. Bagaimana cara menemukan nilai-nilai Pancasila? Bagus sekali Bu. Jadi melalui, nah ini berarti Bu Nur ini melalui keluarga itu yang utama dan pertama Bu Nur. Nah, karena keluarga yang utama dan pertama, maka modeling pertama itu ya kita Bu. Misalkan kalau saya misalkan minta anak untuk disiplin, bangun pagi ya kita harus bangun pagi. Ketika kita minta anak kita untuk belajar, maka ya dibatasi. Dulu waktu anak saya masih kecil Bu Nur, saya itu nonton drama Korea. Saya kan suka nonton drama Korea ini Bu Betty. Sampai sekarang kayak. Nah, jadi dulu itu nontonnya setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Main game juga begitu. Jadi kita buat aturan yang kita harus juga mensepakati. Jadi dulu waktu anak saya masih kecil ya, nontonnya Jumat, Sabtu, Minggu. PS-nya hanya boleh dimainkan Jumat, Sabtu, Minggu. Sore jam 4 habis asar sudah tutup. Jadi anak-anak itu selalu, aduh Tuhan terima kasih hari Jumat katanya. Thanks God, hari ini hari Jumat katanya gitu. Karena bisa main bebas gitu Jumat, Sabtu, Minggu. Tetapi sekarang loh Bu, nggak ada waktu ya, Jumat, Sabtu ya masih ada, bahkan Minggu pun masih ada aja rapat itu. Stres juga sekarang nih, rapat tuh kadang-kadang tidak ada. Ya. Kalau dulu kalau dulu kan rapatnya itu ya Bu, melalui surat gitu ya Bu ya, kalau nggak terima surat nggak tahu. Sekarang nggak ada alasan untuk tidak, jadi nggak boleh dimatikan. Dulu saya itu HP itu kalau sudah di rumah saya matikan dulu. Sekarang kalau dimatikan ya tiba-tiba kayak atau tiba-tiba langsung, waduh iki opo meneh gitu ya, aduh sudah seperti itu. Jadi Bu Nur, seperti yang saya sampaikan tadi, Bu Nur harus ada komunikasi dengan anak-anak. Kita ajak anak-anak komunikasi. Saya kan juga bekerja. Saya bilang ke anak-anak, mama itu harus bekerja. Bekerja itu juga penting karena nanti untuk kita nggak tahu kan, tiba-tiba bapak meninggal lebih dulu atau apa. Kamu butuh biaya. Kalau bekerja uangnya lebih banyak. Seperti kalau Bu Nur di rumah ya nggak apa-apa. Jadi yang penting anak tahu bahwa kita ini sudah maksimal untuk mereka. Kemudian yang kedua, Ibu biasanya ada komunikasi Bu dengan, kalau kami itu ada grup Bu. Jadi saya itu ada kelas, wali kelasnya itu baik sekali, dia membentuk di situ. Jadi kalau ada apa aja, kalau dulu kan ada buku ya Bu Fenty ya, buku pembuku. Google Classroom itu mungkin. Gitu. Grupnya. Ya, jadi mantuk apa aja. Takutnya anak-anak bohong, takutnya anak-anak itu nggak suruh beli buku, bilang beli buku dan seterusnya. Jadi begitu Bu Nur. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu bisa membantu Bu Fenty, Mbak Rosi. Lumayan banyak pertanyaan. Ada ini Bu, satu di ada YouTube lagi dari ya, silakan. Islam. Tapi pertanyaan ini di YouTube Bu. Makanya nggak kelihatan. Ya. Tanya, profesi apa saja yang bisa memanfaatkan ilmu PPKN? Banyak sekali ya. Yang pertama Bu Fenty ya. Yang pertama PPKN itu jadi guru memang. Jangan dikira kalau jadi guru PPKN itu masuk surga nomor 2 setelah guru agama. Mbak Rosi nomor 3 Mbak Rosi ya. Terus pertama, kan mengajarkan kebaikan, cinta bangsa dan negara. Yang kedua bisa menjadi ahli media. Yang ketiga bisa menjadi penggerak kemasyarakatan. Di mana itu? Di mana-mana. Bisa kerja di DP5A, bisa kerja di instansi Pemkot, Pemkab. Terus yang keempat bisa menjadi advokasi di bidang hukum, walaupun bukan orang hukum. Jadi banyak orang PPKN itu yang kerja di KPU, ada di anggota dewan, ada anggota dewan sekarang ini tingkat Bu Anik Maslahah dari Sidoarjo, mungkin pernah dengar ya Bu Betty, itu dari PPKN. PPKN itu banyak juga yang ada yang di Gerindra, PDIP, PKB, banyak sekali PAN. Nah, jadi PKN tidak hanya jadi guru PKN ya. Jadi tapi memang jadi guru yang pertama karena pendidikan ya. Tetapi sekarang ini yang bukan di PKN pun juga punya kesempatan yang sama Mas Mbak. Jadi nanti itu akan masuk PPG, pendidikan profesi guru, karena sejak Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2000 nomor berapa kalau nggak salah tahun 2014 ya. Tahun 2005 ya Bu ya, nomor 14 tahun 2005 kalau nggak salah ya Bu Betty ya. Itu maka semua harus melalui PPG. Dulu kan PLPG, sekarang PPG. Jadi ada PPG yang dalam jabatan, ada yang prajabatan. Yang prajabatan itu 1 tahun, agak mahal itu biayanya, 7,5 juta kalau nggak salah. Kalau yang dalam jabatan harus jadi guru dulu. Dan profesi guru banyak dibutuhkan. Memang gajinya mungkin nggak sebanyak yang lain ya, Mas dan Mbak.
tetapi barokah menurut saya. Ya kan Mbak Rosi ya? Jadi bisa juga jadi pegawai bank ya Bu Nani ya? Bisa juga ya. jadi pegawai bank. Oh iya, bisa. Ini ponakan saya. Ya, ponakannya Bu Feti cantik juga itu Mbak. Lulusan UNESA PPKN. Mbak, sama Bu namanya, saya kok Puput. Ya, panggilannya Puput. Iya, panggilannya Putri. Iya, Bu. Ya, Putri. Jadi dimanapun, tapi banyak juga mahasiswa saya yang awalnya kerja di bank, Bu Feti. Ada Mbak Desi, ada Mas Heru. Ujung-ujungnya yang balik lagi ke PPKN, sama berat Bu, tekanannya kan harus mengumpulkan nasabah dan seterusnya. Jadi guru paling enak kalau menurut saya, apalagi bagi seorang perempuan ya, bukan berarti bias gender, tapi kayaknya lebih banyak waktu kita bisa didik anak, kita masih ada waktu pulang. Kalau bank kan malam pulangnya, saya kira kok enak, panjang umur, sehat, didoakan anak-anak terus, ya kan? Jadi kalau apapun, maafalah dosa bapak ibu guru kami, loh, nggak ada, maafalah dosa dokter kami, nggak ada, nggak pernah ada dengar dosa. Setelah maafalah dosa para pahlawan gitu ya, pemimpin kami, mesti bapak ibu guru kami, loh, ya apa? Kan keren jadi guru, ya Mbak Rosi ya. Nah, baik, terus apa lagi nih? Ada lagi Mbak Rosi? Masih waktunya? Waktunya masih 10 menit. Ya, silakan. Mau ditanyakan lagi? Ya, silakan. Lewat YouTube, ini saya juga memantau lewat YouTube. Ya, karena berani nggak bisa lihat. Iya. Silakan. Silakan bisa diketikkan pertanyaannya. Ini Bu, mungkin ada beberapa YouTube. Bagaimana Bu kalau ternyata nggak ada motivasi sama sekali, katanya begitu. Waduh, nah ini kalau nggak ada motivasi ini makanya harus ditumbuhkan tadi kan. Kalau nggak ada motivasi ditumbuhkan, kalau ada ditingkatkan. Kalau nggak ada sama sekali, waduh ngeri. Nah, orang itu kan ada 3 jenisnya ya Pak Rosi ya, dan yang lain. Orang yang tahu akan ketahuannya. Yang kedua, orang yang tahu akan ketidaktahuannya. Yang ketiga, ini yang bahaya. Orang yang tidak tahu akan ketidaktahuannya. Ini bahaya ini. Dikasih tahu apa-apa ya ndablek, ya ngeyel. Kalau orang Surabaya ngomong ya kemelinti, kemenyek, kementus itu ya. Kalau yang pertama, orang yang tahu akan ketahuannya. Saya tahu, saya ini ngerti dan saya pinter, alhamdulillah. Tapi tolonglah dibagi ilmunya ke teman. Yang kedua, saya tahu saya ini nggak pinter, makanya saya harus belajar ke Mbak Rosi, belajar ke Bu Feti dan sebagainya, bertanya atau sama teman, tanya, kemarin tuh loh cara belajar PPKN supaya enak itu kemarin main mapping, kayak apa sih main mapping itu? Nah, bentuknya seperti ini. Oh, ada yang bagus ya, ada dibuat. Nah, itu berarti tahu akan ketidaktahuannya. Nah, kalau nggak punya motivasi itu bahaya. Karena motivasi tadi sebagai apa? Fungsinya. Mungkin masih ingat. Untuk sebagai pedoman, ya penuntun arah. Jadi kita itu punya motivasinya apa sih? Seperti kamu ini loh ya, walaupun SMA paling sono sing punya cem-ceman ini ya. Sudah ada yang punya PDKT. Motivasimu mendekati dia itu apa sih? Lah itu pasti ada. Saya kepingin dia jadi teman dekat saya ya, memberi inspirasi lah, memberi motivasi. Nah, memberi motivasi. Tadi motivasi dari siapa? Dari luar. Dari keluarga, dari guru, dari teman, dari si dia. Boleh, tapi tentu yang tidak aneh-aneh ya, asal teman-teman dekat gitu aja lah, ada yang dikangeni, ada itu boleh. Tentu tidak yang berlebihan. Harus punya motivasi. Kalau nggak punya motivasi ya gimana? Orang bunuh diri itu berarti orang pengecut. Kalau orang yang hebat, orang yang nggak bunuh diri, dia berani menghadapi kesulitan. Banyak Bu, jangan dikira saya pun banyak kayak sekarang saya ngomong di sini. Padahal ini muni terus ini. Nanti jam 1 bagaimana ke DP5A-nya, bagaimana ininya Bu Feti. Ini kan kami MBKM Mbak Rosi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu bulan saya kebagian yang nanti magang di DP5A. Pertumbuhan penduduk, pemberdayaan dan perlindungan pada perempuan dan anak. Saya yang harus datang ke sana. Apa nanti bagaimana dan itu mikir sudah. Tapi nanti setelah selesai baru saya pikir. Banyak. Kalau mikir di perasaan, enaknya di rumah. Saya jam 1 juga ada undangan makan-makan Bu Feti. Kemarin AN dan hukum, AN jadi S1, hukumnya jadi sambil promosi. Di UNESA di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum itu ada beberapa prodi. Ada yang pendidikan itu sejarah, geografi, sama PPKN. Tetapi yang bukan pendidikan ada D3AN, D4AN, S1AN, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Hukum, kemudian S1 Sosiologi. Ada 10 prodi Mbak Rosi, promosi ini. Sejarah nggak benar nih? Sejarah ya, semuanya nilainya A kecuali komunikasi. Oh ya, IPS lupa. IPS, jadi di geografi itu ada 2. Ada S1 IPS, ada S1 Geografi. Pendidikannya ada 4 Bu, lupa.
PKN, Geografi, Sejarah, IPS. Nah, 4 ini yang B baru IPS karena dia baru Bu Feti. Nanti dia jadi guru IPS di SMP. Sedangkan yang S2S, D3-nya 1 Bu, D3N, tapi ini sudah tidak ada, langsung D4. Sedangkan yang lainnya, yang ini favorit ilmu komunikasi, hukum, sosiologi, administrasi negara. Jadi itu mungkin nanti bisa masuk di situ, sekarang disiapkan. Begitu, Mbak Rosi. Ya. Terima kasih kepada Ibu sebagai narasumber pada pagi hari ini. Jadi waktunya sepertinya sudah habis ya. Saya mengucapkan terima kasih Bu Feti, Mbak Rosi, Bu Trisila, kemudian Bu Arini dan Bapak Ibu guru lainnya, juga Bapak Ibu orang tua. Mudah-mudahan yang yang saya sampaikan ini bermanfaat. Buat anak-anakku semuanya, tetap semangat di masa pandemi ini. Yakinlah pasti corona akan segera berlalu. Kita akan ketemu lagi. Kalau nggak gini, kamu kan nggak kangen sama Bu Rosi ya? Nggak kangen sama Bu Arini. Awalnya kan jengkel serempet gini-gini. Sekarang lo kangen ternyata ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu narasumber pada pagi hari ini yang sudah memberikan pengetahuan, pengalamannya, dan sharingnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, tolong anak-anak di-unmute dulu suaranya. Sangat menarik ya tema untuk pagi hari ini. Saya juga sebagai guru sosiologi, saya juga mengikuti webinar hari ini karena memang berkaitannya sangat dekat dengan peserta didik kita motivasi, karena itu yang menjadi masalah utama sebenarnya di masa PJJ seperti ini. Karena ini keterbatasan waktu, jadi sudah bisa saya cukupkan untuk webinar hari ini. Saya juga ingin mengucapkan mohon maaf ya sebesar-besarnya kalau dalam dan kepada anak-anakku sekalian untuk tetap dalam kondisi yang kondusif ketika mengikuti webinar ya, apalagi untuk pembelajaran selanjutnya. Karena ini bukan hanya webinar yang terakhir, akan ada webinar selanjutnya, ada mata pelajaran yang lain juga. Untuk mengakhiri acara webinar pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum kita terputus, ya, semoga materi hari ini bisa memicu semangat kalian, motivasi kalian dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Karena kami dari pihak sekolah akan terus melakukan evaluasi bagaimana kami bisa dekat dengan kalian, bagaimana kami bisa memberikan layanan prima kepada kalian. Kami tahu kalian ingin cepat masuk ke sekolah seperti biasanya. Kami tahu orang tua kalian juga sudah kesulitan untuk bisa memberikan masukan, cara mengerjakan tugas dan lain-lainnya. Sehingga ayo bangun motivasimu, bersyukur kalian sudah diterima di SMA 1 Purwosari, tunjukkan, bahagiakan orang tua ya, dan juga kami guru kalian di sini sebagai orang tua kedua bahwa kalian bisa berprestasi di SMA 1 Purwosari. Ya. Jangan gunakan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik pada saat di SMP, tapi bangun bahwa kalian adalah anak-anak yang bisa membanggakan diri sendiri, keluarga, sekolah, dan tentunya bangsa dan negara. Saya sebagai guru PPKN, coba deh dalam belajar PPKN, ya kalian pahami bahwa ada 5 sila. Di dalam sila-sila itu ada semacam pegangan kita dalam penerapan di kehidupan sehari-hari. Jadi ada nilai dasar, nilai dasarnya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan sosial. Di situ ada nilai instrumental. Nilai instrumentalnya apa? Aturan. Jadi dalam menerapkan nilai dasar, patokan kita apa? Aturan atau regulasi yang berlaku. Dengan aturan itu, akhirnya muncul nilai penerapan. Jadi nilai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk nilai ketuhanan, berarti dalam beragama kita harus rajin beribadah, bisa menghormati orang tua, ya,
Seperti itu. Oh, nilai kemanusiaan berarti kita harus bisa menghargai teman, santun jika berbicara dengan orang yang lebih tua dan seterusnya. Jadi saya Bu Feti, kepala sekolah di S1 Purwasari, mewakili guru-guru di sini berharap kalian bisa belajar lebih dewasa, bisa membentuk mental yang lebih baik lagi, dan bisa membentuk diri kalian hingga menjadi pelajar-pelajar yang anak-anak SMA Purwasari bisa berprestasi, bisa menjadi toladan bagi sekolah lainnya. Itu pesan kami. Kami akan selalu kangen pada kalian, kami akan berusaha mengadakan kegiatan-kegiatan virtual jika memang ini masih berlangsung hingga ke depannya. Karena kita tidak tahu, musuh kita tidak kelihatan, dan perjalanan COVID-19 pun belum mencapai kurva tertingginya. Jadi jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan lalai, jika keluar rumah apa yang harus dipatuhi, laksanakan. Bismillah, 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 dengan rahmat Allah kita senantiasa mendapat perlindungan sehingga segenap warga SMA 1 Purwasari, ya, mulai dari kami yang di sekolah hingga kalian dan orang tua bisa terlindungi dari bahaya COVID-19 sehingga kita bisa melanjutkan kehidupan kita dengan kualitas yang lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Bu Tri, Bu Suci, Bu Arini, Bu Rosi, Mas Fahmi yang sudah membantu kelancaran ini, dan tentunya terima kasih atas partisipasi, perhatian anak-anakku SMA 1 Purwasari angkatan 2020. Ingat ya kita? Yuk kita ucapkan sama-sama. I am the best, you are the best, we are the best. Smanesa is the best. Demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak jangan lupa untuk mengisi absensi ya. Linknya sudah di-share di Telegram. Nah, Ya, Bu. Ibu Rosi. Halo, saya juga. Oh, belum. Iya, Bu Arini. Iya, mohon izin Bu, mau menyampaikan begini. Kalau kita sesi seperti ini kan jarang ya Bu. Gimana kalau kita foto bersama untuk di print screen, kita tangannya gini bilang salam Pancasila ya, dengan ekspresi senyum ya anak-anak ya. Masih berapa orang ini Mbak? Biar kita semuanya oke? Semuanya. Masih 3. Ayo, nyalakan kameranya. Kamera. Senyum, kita sama-sama ya. Momen kayak gini kan jarang nih. Ya, Biar ayo Mbak Arini, bagus diingatkan, saya lupa. Ya. Print di hitungan ketiga, semua senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak, terima kasih Bu, terima kasih semuanya. yuk. Nanti di-share ya Mbak Arini ya. Ini Bu. Print di hitungan ketiga, semua senyum. 1, 2, 3. Terima kasih anak-anak, terima kasih Bu. Ya. Terus gimana ini? Bubar kah?